Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikri dari program studi Ilmu Politik Universitas Syakwala. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait dengan perbandingan sistem perwakilan politik yang ada di negara Jepang dan juga negara Inggris. Jadi pada bentuk di pemerintah Inggris ini menganut sistem ataupun bentuk pemerintahan yang monarki, di mana monarki ini adalah bentuk pemerintahan yang tertua yang sudah ada sejak zaman dulu, dan Inggris sudah masih menerapkan sampai saat ini. Yang dimaksud monarki ini adalah kekuasaan di negara tersebut dipegang oleh satu penguasa yang bertahan sampai sekarang di Inggris, adanya Ratu Elizabeth. Sedangkan politik Jepang itu berbentuk yang multi partai bikameral dan parlemen demokrasi perwakilan kerajaan konstitusional, di mana adanya kaisar adalah kepala negara yang seremoni dan perdana menteri adalah kepala dari pemerintah dan kepala kabinet yang merupakan bagian dari eksekutif. Di Jepang juga menganut sistem yang monarki, yaitu monarkinya yang konstitusi, yang dimana Jepang ini dipegang oleh satu penguasa. Akan tetapi itu diatur di bawah konstitusi ataupun di bawah undang-undang, karena dia tidak bisa bergerak seluasnya karena adanya peraturan ataupun kebijakan penguasa tersebut harus sesuai dengan undang-undang konstitusi yang berlaku di negara Jepang ini. Selanjutnya pada lembaga eksekutif dari kedua negara tersebut. Nah, di Inggris sendiri itu lembaga eksekutif memiliki dua macam raja ataupun ratu dan perdana menteri. Nah, pertama, raja ataupun ratu ini mempunyai sifat yang simbolis sehingga jabatannya tidak mampu diganggu-gugat, namun seorang raja ataupun ratu ini secara formal menyampaikan persetujuan itu secara resmi kepada peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan terhadap parlemen dan juga bertanggung jawab terhadap perdana menteri serta dalam pembubaran parlemen ini dalam pemilihan dan juga penetapan gitu. Sedangkan yang kedua itu ada perdana menteri yang memimpin para menteri dan juga kabinet-kabinet yang bersumber dari partai yang mayoritasnya itu menjabat sebagai anggota yang majelis rendah. Sedangkan pada eksekutif di Jepang ini dijalankan oleh kabinet. Nah, anggota kabinet ini ada terdiri dari menteri yang terpilih dari perdana menteri. Jadi di sini Jepang itu menggunakan sistem parlemen yang diterapkan pada bentuk pemerintahan negara Jepang itu dua kamar yang mengikuti sistem parlemen yang ditetapkan di Inggris ini. Jadi pada lembaga legislatif Inggris, parlemen terdiri dari dua kamar, yaitu majelis tinggi ataupun House of Lords. Jadi atau dewan bangsawan adalah sebutan dari bagi majelis tinggi dalam parlemen kerajaan bersatu dari Inggris ini. Sedangkan majelis rendahnya ada House of Commons. Jadi majelis rendah. Jadi majelis rendah ini adalah lembaga perwakilan dari Inggris yang berfungsi untuk mengesahkan undang-undang ini. Jadi dipilih itu melalui pemungutan suara ini, suara dari para rakyat. Jadi parlemen dipimpin oleh perdana menteri, sedangkan di Jepang sama seperti Inggris, badan legislatif Jepang itu terdiri dari atas dua kamar, jadi majelis tinggi dan juga majelis rendah. Nah, majelis tinggi di sini adalah salah satu dari dua kamar dalam sistem dua kamar ini. Jadi pasangan lainnya dari majelis tinggi adalah majelis rendah. Di banyak negara majelis ini sering kali memiliki kekuasaan yang spesifik dan terbatas, karena umumnya kekuasaan majelis rendah ini lebih besar dalam sistem parlementer. Jadi majelis tinggi ini biasanya hanya berperan sebagai pemberi saran ataupun revisi atas legislasi, tetapi tidak memulai legislasi itu sendiri. Jadi pada pemilihan di Jepang ini memiliki 3 jenis: pemilihan umum DPR yang diadakan setiap 4 tahun sekali, pemilihan Dewan Penasehat yang diadakan setiap 3 tahun sekali, dan pemilihan umum lokal yang diadakan 4 tahun sekali untuk jabatan perekrutan dan kota media ini. Jadi pada selanjutnya pada yudikatif di Inggris. Lembaga yudikatif di Inggrisnya adalah disebut dengan Court of the United Kingdoms. Jadi mahkamah tinggi dari kerajaan Inggris ini. Sedangkan di Jepang itu kekuasaan yudikatif Jepang terletak di tangan
Mahkamah Agung dan juga pengadilan-pengadilan yang lebih rendah lainnya. Sistem kepartaian di Inggris itu memiliki peran yang multi partai sejak tahun 1920-an. Ada dua partai yang dominan, yaitu pada partai konservatif. Jadi pada partai konservatif ini itu atau nama resminya adalah Unionis, adalah partai politik kanan tengah dari Inggris ini, dan saat ini dipimpin oleh Boris Johnson dan juga adanya partai buruh. Sebelumnya partai buruh ini naik dalam politik Inggris. Partai liberal merupakan partai politik yang besar lainnya bersama dengan konservatif. Jadi koalisi dan pemerintahan minoritas kadang-kadang dibentuk dalam sistem Inggris ini. Tapi sistem pemilu itu adanya first past the post yang cenderung untuk mempertahankan dominan dari kedua belah pihak. Meskipun masing-masing sebelumnya pernah bergantung pada pihak ketiga seperti liberal, demokrat untuk memperoleh status yang mayoritas di parlemen. Sedangkan kita lihat di Jepang itu menganut sistem multi partai. Jadi politik Jepang itu berbentuk multi partai bicameral, parlemen, demokrasi, perwakilan kerajaan, konstitusi, di mana kaisar adalah kepala negara dan juga perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan kepala kabinet yang merupakan bagian dari eksekutif tersebut. Seperti kita bilang tadi, jadi ada 5 partai yang berpengaruh di Jepang ini. Partai Demokrasi Liberal itu adalah sebuah partai politik di Jepang yang berideologi konservatif. Selanjutnya ada Partai Sosialis Demokrat yang dimana, dan ada Partai Sosialis. Ini adalah sebuah partai di Jepang yang berdiri dari tahun 1945 hingga 1966. Jadi 96. Jadi partai ini didirikan oleh anggota beberapa partai proletar atau partai buruh yang ada sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi selanjutnya pada Partai Komunis itu adalah sebuah partai politik di Jepang dan merupakan salah satu partai komunis non pemerintah terbesar di dunia. Jadi Partai Komunis Jepang ini ataupun PKJ itu menganjurkan pembentukan masyarakat yang berdasarkan sosialisme, demokrasi, perdamaian, dan oposisi terhadap militerisme. Terakhir ada Partai Komeito ataupun partai yang sudah menjadi partai tertuanya di Jepang. Mungkin hanya ini pembahasan yang dapat saya jelaskan terkait dengan sistem perwakilan politik dari sistem perwakilan politik dari negara Jepang dan juga negara Inggris. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.